Assalamualaikum, balik lagi bareng saya, Pak Adit. Nah, untuk hari ini saya akan membahas salah satu software yang menurut saya cukup powerful, yaitu Flameshot. Dikutip dari website resminya, Flameshot adalah aplikasi screenshot yang sifatnya open source. Artinya, siapapun bisa dengan mudah mendownload dan menggunakan aplikasi ini tanpa takut harus membayar. Nah, dari situs resminya, Flameshot memposisikan diri sebagai aplikasi screenshot yang open source. Nah, di dalam websitenya juga ditampilkan beberapa fitur utamanya, seperti kemudahan kustomisasi, mengedit screenshot langsung di aplikasinya, tampilannya yang simple, kemudahan dalam mengupload ke platform online, kemampuan dalam penggunaan CLI. Flameshot juga tersedia untuk berbagai sistem operasi, yaitu Windows, macOS, dan Linux. Jadi kalian bisa menyesuaikan saja dengan perangkat yang kalian miliki. Nah, untuk mendownloadnya, misalkan saya menggunakan Windows, nah kalian bisa memilih apakah menggunakan versi portable atau mendownload installernya secara penuh. Nah, silakan itu tergantung dari keputusan kalian. Oke, sekarang kita akan langsung membahas sebuah fitur yang ada di dalam aplikasi Flameshot. Nah, untuk mengaksesnya, silakan bisa langsung dibuka saja aplikasinya. Nah, jika sudah terbuka, biasanya ada di sebelah sini. Nah, kalian tinggal klik ikonnya Flameshot. Ketika sudah diklik, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kita bisa memilih area mana yang akan dijadikan screenshot-nya. Nah, misalkan saya akan screenshot di sebelah sini. Nah, ini saya gunakan halaman channel saya sebagai contoh. Nah, kita pilih area mana yang mau di screenshot. Lalu lepaskan. Nah, nanti akan muncul beberapa fitur di sebelah atas. Nah, ini tergantung dari posisi kalian melakukan screenshot. Nah, jika kalian melakukan screenshotnya di sebelah atas, nah toolsnya akan muncul di bagian bawah. Nanti dia akan menyesuaikan dengan sendirinya. Kita akan bahas fitur ini satu persatu, mulai dari yang paling kanan. Nah, di sebelah kanan ada fitur pensil ya. Nah, di sini kalian tinggal klik. Nah, fitur ini bisa digunakan untuk memberikan coretan. Misalkan saya ngasih tanda di sini. Jadi kalian bisa menulis apapun ya, kalau di layar sentuh lebih enak. Jadi bisa dikasih catatan seperti kalian bikin notes. Tapi di sini saya berhubung pakai laptop ya, jadi saya mau menggunakan mouse untuk melakukan coret-coretnya. Nah, jadi kalian bisa menandai seperti ini. Nah, itu adalah fungsi dari fitur pensil. Jadi kalian bisa melakukan surat coret ya, atau melakukan penulisan catatan handwriting dengan menggunakan tools ini. Nah, fitur berikutnya, set the lines as the fine tool. Nah, kalian klik untuk menggunakannya. Nah, kita coba di sini. Nah, ini tuh berfungsi untuk menunjuk ya biasanya. Nah, cara penggunaannya seperti ini. Jadi kalian klik, lalu tarik dan tahan tombolnya. Nah, jadi setiap kalian melakukan penarikan garis, ya, diklik dulu. Nah, nanti untuk menunjukkan arahnya, nah silahkan kalian geser-geser seperti ini sambil menahan tombol kiri yang ada di mouse. Nah, kalau sudah sesuai, misalkan kalian bisa lepaskan. Atau bisa juga kita membuat bentuk lain ya, contohnya panah atas bawah misalkan seperti ini. Jadi setiap ujung itu kalian lepaskan tombol sebelah kiri dari mouse-nya ya. Jadi jangan ditahan terus, nanti tidak akan selesai-selesai menandainya. Nah, ini adalah fitur kedua. Kita masuk ke fitur berikutnya, yaitu
set the arrow as the pen tool. Nah, kalian bisa gunakan dengan mudah. Caranya klik dulu ya seperti biasa. Nah, nanti kalian bikin. Nah, gunanya untuk memberikan panah. Ya, kalau tadi hanya garis, nah kalau sekarang ada panahnya. Misalkan saya pengen memberitahu videonya ada di sebelah mana, contohnya di sebelah sini. Gitu ya. Atau kalau mau subrek, ya kalian juga bisa klik di sini. Nah, itu adalah fungsi dari fitur ketiga, ya, atau set the arrow. Nah, ini digunakan untuk memberikan penunjuk arah ya, berupa panah di dalam screenshot yang kalian buat. Fitur selanjutnya ada set selection as the point tool. Nah, kalian klik seperti ini. Nah, kita coba ya. Misalkan, nah, jadi fungsinya itu untuk memberi tanda kotak pada bagian yang kita inginkan. Nah, contohnya saya memberi tanda misalkan di huruf-hurufnya seperti ini. Nah, itu adalah fungsi dari fitur set selection as the pen tool. Jadi, silahkan, itu bebas ya bentuk kotaknya. Nah, cara pengaplikasiannya sama seperti tadi, kalian klik dulu ya, klik, lalu tahan. Silahkan arahkan mau seberapa besar kalian mau menandainya. Nah, jika sudah cukup, lepaskan. Nah, nanti akan terbentuk kotak-kotak seperti ini. Lanjut ke fitur berikutnya, set the rectangle as the pen tool. Nah, untuk menunya yang ini, kalian klik. Nah, kita coba terapkan di sini. Nah, fitur ini digunakan untuk memberi tanda persegi ya, ataupun persegi panjang dari screenshot yang mau kita ambil. Nah, di sini berbeda dengan fitur sebelumnya. Kalau fitur sebelumnya kan garisnya yang kita bikin. Nah, tapi kalau di fitur ini benar-benar kita bikin secara full ya, secara utuh baik garis maupun warna bidangnya. Nah, contohnya di sini saya bikin menutupi huruf-hurufnya. Misalkan kata belajarnya saya tutup semua. Nah, itu adalah fungsi dari fitur set the rectangle as the pen tool. Kita lanjut ke fitur berikutnya, yaitu set the circle as the pen tool. Nah, kalian klik ya untuk mengaktifkannya. Sesuai namanya, circle. Jadi fitur ini berfungsi untuk memberi tanda berupa lingkaran. Baik lingkaran sempurna maupun oval, itu bisa ya. Nah, contohnya misalkan saya mau menandai nama channelnya Buka Ilmu. Nah, kalian bisa lakukan seperti ini. Jadi, untuk melakukannya, kalian posisikan dulu mau di mana letaknya. Nah, kalau sudah ditentukan, kalian klik dan tahan tombol kiri di mouse-nya. Nah, lalu kalian arahin mau seberapa besar lingkarannya. Atau kalau misalkan mau lingkaran sempurna, kalian bisa menempatkannya ke objek dulu, misalkan ya di sini. Contohnya saya mau bikin lingkaran. Nah, misalkan di sini. Tahan tombol CTRL. Nah, lalu kalian bisa mengarahkannya sesuai dengan kemauan. Nah, kalian bisa lakukan seperti ini. Nah, kalau sudah, tinggal lepas saja tombol CTRL-nya. Lanjut ke fitur berikutnya. Di sini ada fitur set the marker as the pen tool. Nah, kalian bisa klik dulu di sini. Nah, fungsinya itu sama seperti namanya sebagai marker atau penanda. Nah, contohnya misalkan saya pengen menandai tulisan Buka Ilmu. Nah, kalian bisa lakukan ini. Jadi, kita arahin dulu ke area mana yang mau kita mark atau tandai. Nah, setelah itu tahan tombol kiri di mouse dan kalian geser-geser ke area lainnya. Seberapa besar kalian mau, seberapa banyak kalian mau menandai objek yang ada di dalam screenshotnya. Nah, misalkan saya menandai semua huruf, misalkan seperti ini. Nah, jadi fungsinya untuk marker sesuai namanya, untuk menandai objek yang ada di dalam screenshotnya.
Kita lanjut ke fitur berikutnya, yaitu Add Text to your capture. Nah, kalian bisa klik dulu untuk mengaktifkannya. Misalkan saya pengen menyimpannya di sini. Nah, kita bisa langsung ketikkan saja. Misalkan, jangan lupa subrek ya, jika bermanfaat. Misalkan saya mengetikkan kata itu ya. Sekalian juga saya promosi, jadi kalau merasa konten ini bermanfaat, bisa langsung aja klik tombol subscribe-nya karena gratis, dan itu bisa membantu saya lebih semangat lagi. Nah, kita lanjut lagi ke fitur berikutnya, yaitu Add an Auto Incrementing Counter Bubble. Kita klik di sini. Nah, fitur ini berfungsi untuk membuat panduan, jadi seperti tutorial. Nah, biasanya kan tutorial itu pasti ada step by step-nya, dan salah satu bentuk yang bisa dilakukan adalah dengan petunjuk bergambar. Nah, kalian bisa menggunakan fitur ini. Caranya, kalian tinggal tempatkan saja masing-masing nomornya ke bagian yang diinginkan. Contoh, misalkan saya untuk nomor 1, saya tempatkan di sini. Lalu nomor 2, misalkan saya tempatkan di sini. Lalu nomor 3, di sini nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Nah, ini contoh ya. Jadi di sini saya menempatkan 6 nomor. Jadi ibaratnya kayak ada 6 step gitu. Nah, jadi lebih enak lagi ya, kalian tidak memerlukan aplikasi ketiga lagi buat memberikan penjelasan tutorial dari screenshot yang diambil. Nah, fitur berikutnya ada Set Pixelator as the Paint Tool. Nah, kalian aktifkan dulu untuk menggunakannya. Klik di sini. Nah, fungsinya fitur ini tuh adalah untuk memburamkan. Nah, contohnya kalian ingin membagikan sesuatu ke teman, gitu ya, tapi kalian tidak pengen semua bagiannya itu kelihatan. Ya, kalian bisa menggunakan fitur ini. Nah, jadi lebih enak. Kalian bisa menyensor ibaratnya kata-kata yang memang tidak diinginkan atau gambar yang tidak mau dilihat ya. Meskipun kalian pengen membagikan tapi misalkan tidak pengen dilihat seluruhnya, nah kalian bisa menggunakan fitur untuk sensor ini. Nah, selanjutnya ada fitur Set Inverter as the Paint Tool. Nah, kalian klik untuk mengaktifkannya. Nah, kita coba ya fungsinya di sini. Nah, jadi sesuai namanya, fitur ini berfungsi untuk membalikan mana bagian terang dan mana bagian yang gelap. Nah, contohnya misalkan saya ingin membalik bagian di sini, contohnya, jadi di invert. Nah, jadi ada bagian yang awalnya gelap jadi terang, dan yang bagian terang menjadi lebih gelap. Nah, itu tergantung dari warna fotonya juga. Jadi, warnanya itu tidak bisa kita atur sesuka hati, karena itu tergantung dari fotonya sendiri, warnanya apa. Nah, ini bisa berbeda-beda, ya, tergantung dari bagian yang di selectnya seperti apa. Fitur selanjutnya ada Move the Selection Area. Nah, kalian bisa klik di sini. Nah, fitur ini digunakan untuk memindahkan area mana yang mau diambil screenshotnya. Nah, tadi kan awalnya di sini ya, kurang lebih. Nah, kita juga bisa pindah-pindah, misalkan seperti ini, ataupun seperti ini. Jadi, nantinya untuk tools-toolsnya itu akan menyesuaikan. Nah, kalian bisa lihat sendiri, ketika saya pindah-pindah, toolsnya juga ikut berpindah. Jadi kalian bisa fleksibel. Kalau terlanjur misalkan ada kesalahan dalam posisi screenshot, nah kalian bisa mengaktifkan fitur ini untuk memindahkan atau mengedit posisinya biar lebih sesuai dengan keinginan kalian. Nah, selanjutnya ada fitur Undo dan Redo. Nah, ini fitur yang memang umum sekali ya di dalam software-software yang dimanfaatkan saat ini. Jadi untuk Undo sendiri fungsinya itu untuk membatalkan perintah yang sudah dilakukan sebelumnya. Sedangkan Redo itu perintah yang dilakukan untuk mengulangi perintah yang dilakukan sebelumnya.
Nah, jadi kita contohkan saja, misalkan tadi saya menambahkan angka di sini, misalkan saya menambahkan 3 angka. Nah, ketika kalian melakukan undo, nah, angka di sini akan hilang karena semua perintah sebelumnya itu akan dibatalkan. Nah, tapi kalau misalkan kalian ingin mengembalikannya lagi, nah, bisa menggunakan tombol redo, ya, redo. Jadi dia akan kembali lagi. Gitu. Jadi melakukan kembali perintah sebelumnya. Nah, fitur selanjutnya adalah fitur copy. Nah, fitur copy di sini berfungsi untuk menyalin screenshot ini secara langsung ke dalam aplikasi yang lain. Contohnya seperti dokumen, atau kalian bisa juga paste ke ChatGPT ataupun Gemini. Jadi fitur ini tidak mengharuskan kalian menyimpan dulu fotonya, baru bisa diambil. Selanjutnya ada tombol save. Nah, sesuai namanya, ini untuk menyimpan screenshot ke dalam penyimpanan kita. Lalu ada tombol leave the capture screen untuk keluar dari aplikasi Frameshot-nya. Lalu juga di sini ada fitur choose the app to the open capture. Nah, ini untuk memilih aplikasinya mau dibuka di mana. Misalkan apakah mau di Firefox ataupun Inkscape. Nah, ini tergantung ya dari software yang terinstal di laptopnya. Nah, fitur selanjutnya di sini ada pin image on the desktop. Nah, dengan aplikasi Frameshot, kalian bisa melakukan pin, yaitu dengan menyematkan bagian yang di screenshot ini ke dalam desktop. Nah, contohnya seperti ini, saya klik. Nah, nanti kalian bisa memindahkan posisinya kemana aja. Contohnya misalkan saya melakukan screenshot terhadap channel YouTube saya. Nah, misalkan saya pengen mencatat dari sini, nah kalian bisa menggunakan software lain ya. Contohnya, misalkan saya sambil buka Firefox ya, contohnya, terus saya simpan di sini. Nah, saya ketikkan namanya, lalu kalian search. Nah, jadi, fungsi ini bisa dipakai kalau kalian mau menyalin ulang ya. Misalkan ada tampilan gambar, terus tapi mau disalin dan tidak mau buka tutup tab gitu. Nah, kalian bisa select areanya ya, bisa pilih areanya seperti tadi, lalu pilih pin. Nah, nanti dia akan terpin seperti ini gambarnya, dan kalian bisa arahin sesuai dengan kemauan kalian. Nah, untuk menutupnya, kalian bisa klik kanan, lalu close. Nah, selain fitur-fitur utama yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalian juga bisa melakukan beberapa pengaturan. Nah, letak pengaturannya ada di sebelah sini. Nah, kita coba lihat beberapa pengaturan yang bisa dilakukan. Nah, kalian bisa menggunakan fitur ini untuk mengatur warnanya. Misalkan karena warna merah terlalu berani, nah kita bisa atur misalkan ke warna hijau, contohnya ya. Kita atur, nah kita putar seperti ini. Contohnya saya pakai warna hijau. Nah, kalian juga bisa mengatur ukuran toolsnya ketika aktif itu seberapa besar ya di sini. Saya biarkan default saja biar tidak terlalu besar. Nah, kita coba ya. Tadi saya pakai warna hijau. Kita buktikan di sini. Nah, seperti itu. Jadi kalian bisa merubah warnanya, tidak hanya merah saja, kalian bisa bahkan mengkombinasikannya menjadi beberapa warna sekaligus ya. Nah, di sini misalkan saya masukkan warna lain, contohnya seperti ini. Terus juga saya kasih contohnya misalkan saya kasih lingkaran berwarna merah ya. Misalkan seperti ini. Jadi lognya akan tertulis di sini. Nah, kalau kalian sudah cukup dengan pengaturannya, bisa langsung di-close aja. Nah, itulah fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Flameshot. Nah, tentu ini bisa jadi alternatif yang cukup menarik jika dibandingkan dengan aplikasi bawaan Windows seperti Snipping Tool maupun fitur screenshot yang ada di bawaan OS Windows-nya ya. Jadi secara kelengkapan, ini jauh lebih lengkap
Dan untuk editing yang ringan, kalian tidak perlu memerlukan aplikasi tambahan lagi. Nah, sekian pembahasan saya mengenai aplikasi PrimeShot. Jika dirasa konten ini bermanfaat, silahkan share. Dan jika kalian ingin mendapatkan notifikasi tentang video baru saya, bisa klik subscribe. Karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video berikutnya.